Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Untuk menyelamatkan Bai Yun Sheng, atau mengambil kembali Men seperti sebelumnya. Pada saat ini, Fang Yuan ragu-ragu. Pria seperti sebelumnya, Gu ini sangat terkenal meskipun itu adalah Gu fana. Sekarang telah menjadi Gu abadi, kemampuannya bahkan lebih besar. Menurut apa yang dikatakan Bai Yun Sheng sebelumnya, ketika itu adalah Gu fana, itu bisa mengubah kondisi Master Gu kembali ke keadaan di masa lalu. Setelah menjadi Gu abadi, itu tidak hanya bisa memengaruhi orang lain tetapi bahkan dirinya sendiri. Diri, ini secara alami berarti Bai Yun Sheng. Bai Yun Sheng adalah Gu immortal, tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa immortal Gu Men seperti sebelumnya dapat memengaruhi Gu immortals juga. Sebagai cacing Gu yang dapat menyembuhkan Gu immortal, nilai manusia seperti sebelumnya tidak perlu disebutkan. Faktanya, nilainya jauh melampaui Gu abadi biasa. Dengan demikian, Bai Yun Sheng sangat cemas, melupakan kesulitannya sendiri dan mengingatkan Fang Yuan untuk mengambil kembali Men seperti sebelumnya. Tapi kata-kata Bai Yun Sheng hanya karena kecemasan, dia mengatakannya tanpa benar-benar mempertimbangkan konsekuensinya. Jika Fang Yuan benar-benar meninggalkannya dan berusaha mengambil Men seperti sebelum Gu abadi, Bai Yun Sheng akan berada dalam bahaya besar. Meskipun esensi kehidupan seorang Gu Master mengalami perubahan kualitatif ketika menjadi Gu immortal, jika dia jatuh dari ketinggian setinggi itu, bahkan jika Bai Yun Sheng selamat, dia akan terluka parah. Dan jangan lupa bahwa ada banyak Master Gu lain yang tersisa di tanah. Mengambil kembali Men seperti sebelumnya akan menghabiskan banyak waktu. Bahkan jika saya mengambil Men seperti sebelumnya, jika ini menyebabkan keretakan antara saya dan Bai Yun Sheng, apa yang harus saya lakukan? Bai Yun Sheng berteriak karena cemas, begitu dia berada dalam bahaya besar dan nyawanya terancam, dia akan segera menyadari, dibandingkan dengan Gu abadi, hidupnya lebih penting. Jika pada saat itu, dia melihat adik laki-lakinya mengejar Gu abadi dan menyerah untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bagaimana dia akan berpikir? Hati seseorang sangat berubah-ubah dan selalu berubah. Meskipun kalimat ini diucapkan oleh Bai Yun Sheng sendiri, ketika memikirkan keadaan dan melihat sesuatu dari sepatu orang lain, dia akan merasa ragu dan curiga. Jadi biarlah jika saya masih memiliki perjalanan abadi tetap, tetapi sekarang saya telah kehilangannya, dan selubung angin asimilasi masih berkontraksi, mengisolasi kita dari dunia luar, saya perlu menggunakan gerbang bintang untuk meninggalkan tempat ini dan menghubungkannya ke tanah yang diberkati Hu Immortal. Fang Yuan menghadapi kesulitan besar. Untuk membuka gerbang bintang, dia perlu menggunakan kunang-kunang bintang Gu. Tangan tak berbentuk terbang dan menghancurkan tempat itu, mereka adalah kekuatan yang tak terbendung. Begitu kunang-kunang bintang Gu muncul, tangan tak berbentuk akan muncul seperti lalat. Bahkan sebagai Gu immortal, Fang Yuan tidak percaya diri untuk melindungi mereka dari tangan tak berbentuk. Tapi sekarang selubung angin asimilasi telah terbentuk, tidak ada lagi ki langit dan bumi, meskipun ada banyak tangan tanpa bentuk, tidak ada yang baru akan muncul. Selanjutnya, dengan 88 gedung yang sejati pecah dan larut menjadi cacing Gu berbeda yang beterbangan. Tangan tak berbentuk tidak memiliki sumber energi, mereka tidak dapat dipertahankan. Fang Yuan adalah seorang pembudidaya jalur iblis veteran. Dengan pengalaman 500 tahun, dia secara alami memiliki wawasan yang baik. Begitu tangan tak berbentuk melemah, kehendak matahari raksasa akan menjadi kekuatan terkuat di medan perang ini. Pada saat itu, setelah dia menyingkirkan Ma dan Zhao, mengambil warisan sejati jalan keberuntungan, dia akan mengejarku. Pada saat itu, kehendak matahari raksasa akan memiliki esensi abadi matahari raksasa dan banyak Gu abadi, dia benar-benar akan menjadi musuh terkuat. Sebagai pihak yang lebih lemah, Fang Yuan harus memilih untuk bekerja sama melawan musuh yang kuat ini, untuk melawan musuh dengan jumlah. Di seluruh medan perang ini, Bai Yun Sheng adalah satu-satunya orang yang cocok. Meskipun dia adalah Gu immortal penyembuhan, dia masih Gu immortal. Meskipun cacing Gu-nya semua dicuri, Fang Yuan bisa meminjamkannya. Selain itu, Hei Loulan dan keturunan terkait darah lainnya adalah sekutu alami Giant Sun.
Tidak peduli seberapa baik Fang Yuan bisa berbicara, dalam waktu sesingkat itu dan dalam situasi seperti itu, mereka tidak akan beralih pihak. Setelah berpikir begitu dalam, pada kenyataannya, hanya sesaat yang berlalu. Fang Yuan bergerak seperti kilat, tanpa ragu-ragu, dia terbang menuju Bai Yunseng yang sedang jatuh. Adik laki-laki, kamu, menghela nafas. Melihat Fang Yuan membuat pilihan seperti itu, Bai Yunseng yang telah tenang melihat dengan mata bersinar, dia tersentuh dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menghela nafas. Sepanjang jalan, banyak tangan tak berbentuk menghalangi mereka, tetapi Fang Yuan berputar ke kiri dan ke kanan, dia gesit seperti burung, dia dengan cepat memperpendek jarak antara dia dan Bai Yunseng. Tetapi tepat pada saat ini, sosok seseorang tiba-tiba muncul di sekitar Bai Yunseng. Orang bodoh tua, kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Sosok itu dengan cepat berubah kokoh saat Hei Loulan meraih kerah Bai Yunseng, menangkapnya. Meskipun Bai Yunseng adalah Gu immortal, dia tidak memiliki cacing Gu padanya, itu terlalu mudah bagi Hei Loulan. Hei Loulan dengan cepat mengaktifkan cacing Gu-nya, menyegel keempat anggota tubuh Bai Yunseng dan membuatnya pingsan. Melihat tawanan di tangannya, Hei Loulan sangat gembira. Dia mampu menangkap Bai Yunseng dalam keadaan kacau seperti itu sebagian besar karena keberuntungan. Tapi hasilnya sudah sukses, sekarang pikiran Hei Loulan penuh dengan cara untuk mengancam Fang Yuan, untuk menggunakan tawanan ini untuk mengambil kembali Gu vitalnya. Tapi dia baru saja mengangkat kepalanya dan belum berbicara, sebelum dia melihat tubuh Fang Yuan berbalik dan terbang tinggi ke udara. Hei Loulan menangkap Bai Yunseng, itu jelas karena dia ingin mengancamku dan meminta cacing Gu itu. Fang Yuan telah menebak niat Hei Loulan pada saat pertama. Hatinya tenggelam, tetapi dia masih setenang biasanya. Karena Hei Loulan memiliki tujuan seperti itu, dia tidak akan membahayakan kehidupan Bai Yunseng. Itu berarti, Bai Yunseng aman untuk saat ini. Dalam hal ini, hal terpenting bagi Fang Yuan sekarang adalah mengambil Immortal Gu Men seperti sebelumnya. Dia menghindar ke kiri dan ke kanan, menghindari serangan tangan tanpa bentuk. 8 sayapnya mengepak intens saat bunga angin Gu dan serangga kilat Gu digunakan secara bergantian, akhirnya setelah 15 menit, setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, dengan susah payah dia menghancurkan tinju tak berbentuk dan mengambil kembali pria itu seperti sebelum Gu abadi. Karena dia mendapatkan kepercayaan Bai Yunseng, pria seperti sebelumnya Immortal Gu tidak berjuang di tangan Fang Yuan. Fang Yuan tidak menggunakan keinginannya untuk menekannya, dia menempatkannya ke dalam lubang abadi jalur kekuatan. Nyawa kakak laki-lakimu ada di tanganku, cepat kembalikan cacing Guku. Pada titik ini, Hei Loulan akhirnya menyusul dan memiliki kesempatan untuk mengeluarkan ancaman. Dia penuh keringat, mengejar Fang Yuan tidaklah mudah. Terutama ketika kecepatan gerakannya tidak mencukupi, dan dia masih harus membawa Bai Yunseng. Dia pikir dia memahami tujuan Fang Yuan, dia sangat percaya diri. Saat dia mengatakan itu, sebuah tangan tak berbentuk terbang ke arahnya, Hei Loulan tidak berani menahannya secara langsung dan harus menghindar. Dengan cara ini, aura mengesankan yang dia coba ciptakan langsung melemah. Sosok Fang Yuan seperti bayangan petir, bergerak di sekitar angan tak berbentuk dengan mudah, ketika dia mendekati Hei Loulan, dia tanpa ekspresi, tetapi dia menghela nafas atas ketidaknyamanan di hatinya. Fang Yuan tahu bahwa dia tidak bisa menahan kehendak Giant Sun sendirian, dia membutuhkan bantuan Bai Yunseng. Tapi sekarang Bai Yunseng menjadi tawanan, Fang Yuan cukup dibatasi. Meskipun dia memiliki manusia seperti sebelum Gu abadi, dia tidak diberi izin oleh Bai Yunseng untuk menggunakan Gu. Jika dia bisa menggunakannya, ketika Hei Loulan membunuh tawanan dan Bai Yunseng mati, Fang Yuan dapat menghidupkan kembali Bai Yunseng menggunakan Men seperti sebelumnya. Tapi ada masalah besar di sini. Menggunakan Immortal Gu Men seperti sebelumnya membutuhkan esensi abadi. Untuk menghidupkan kembali manusia, tidak ada masalah. Tetapi untuk menghidupkan kembali yang abadi, pengeluaran esensi abadi pasti akan sangat besar. Fang Yuan hanya memiliki 22 manik-manik esensi abadi anggur hijau. Dia menggunakan satu untuk menyebarkannya menjadi esensi purba yang tak ada habisnya, sehingga dia hanya memiliki 21 yang tersisa. Ini adalah jaminan terbesarnya dalam melawan kehendak Giant Sun. Tetapi untuk menghidupkan kembali Bai Yunseng,
dia perlu menggunakan setidaknya 10 esensi abadi anggur hijau. Kecuali tidak ada pilihan, Fang Yuan tidak ingin melakukan itu. Hei Loulan benar-benar karakter yang tangguh, bukan kebetulan bahwa dia adalah orang yang menjadi pemenang kontes Istana Kekaisaran. Dia memiliki bakat dan kemampuan yang luar biasa, begitu ada kesempatan, dia tahu bagaimana meraihnya. Jangan bilang, aku benar-benar harus mengembalikan cacing gunya. Begitu pikiran itu muncul, Fang Yuan menekannya. Hei Loulan sangat cemas tentang Gu itu pasti sesuatu yang luar biasa. Fang Yuan tidak mau mengembalikannya begitu saja. Yang terpenting, Hei Loulan tidak dapat dipercaya. Seiring berjalannya waktu, keinginan Giant Sun dan pertempuran tangan tanpa bentuk semakin intensif. Kehendak matahari raksasa berasal dari Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, dia sangat kejam dan bijaksana. Sekarang kekuatan aslinya dapat ditampilkan sepenuhnya, dia memamerkan watak yang tak tertandingi. Dia menarik dukungan dari gumpalan cahaya warisan sejati jalan keberuntungan, dan sambil bertarung melawan tangan tanpa bentuk, dia mengambil kembali kendali atas satu-satunya salinan warisan sejati jalan keberuntungan. Setelah sekian lama, benjolan cahaya warisan sejati jalur keberuntungan masih cukup utuh. Ada terlalu banyak cacing Gu di dalam warisan sejati ini, itu mengejutkan. Hanya dalam waktu singkat ini, jalur 6 keberuntungan Immortal Gu sudah diambil oleh tangan tak berbentuk. Tidak heran itu adalah satu-satunya salinan. Immortal Gu unik, bahkan untuk Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa, dia mengerahkan semua upayanya dan hanya bisa meningkatkan warisan sejati sejauh ini. 3 dari 6 Gu abadi diambil oleh kehendak matahari raksasa ketika dia mematahkan tinju tak berbentuk. Kehendak matahari raksasa hanya bisa menyaksikan 3 lainnya diambil oleh tinju tanpa bentuk. Brengsek, terlalu penuh kebencian. Keinginan Giant Sun semakin marah saat dia bertarung, dia sudah membenci Zhao Lian Yun sampai ke lubuk jiwanya, sekarang dia tidak lagi peduli dengan kehidupan Ma Hongyun. Aku ingin melihat berapa lama warisan sejati jalan keberuntungan ini dapat melindungimu. Keinginan Giant Sun mengertakkan gigi. Jika bukan karena dia ingin melindungi warisan sejati jalan keberuntungan dan tidak dapat menyerang sepenuhnya, dia akan menghancurkan benjolan ringan ini dan membunuh Ma dan Zhao. Ma dan Zhao saling berpelukan, menuju situasi ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu kematian. Tekanan besar adalah kekacauan besar di hati mereka, perasaan mereka satu sama lain tumbuh dengan cepat. Tapi ini tidak berguna. Frost Jade Peacock yang mengenali mereka sebagai tuannya telah mati. Ukuran benjolan cahaya warisan sejati jalur keberuntungan kurang dari sepertiga dari awalnya. Melihat kematian semakin dekat, Ma dan Zhao kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Fang Yuan dan Hei Loulan menemui jalan buntu, mereka menawar. Kedua belah pihak sangat tidak percaya satu sama lain, pembicaraan ini berjalan sangat lambat. Dentang, tepat pada saat ini, dari luar kerudung angin, terdengar suara bilah. Suara bilahnya tajam dan tajam, bergema di telinga semua orang. Apa ini adalah? Semua orang mengangkat kepala, mereka tertarik dengan peristiwa aneh ini, bahkan naga raksasa dari kehendak matahari raksasa menghentikan serangannya. Hanya untuk melihat bahwa di atas mereka, di tabir angin asimilasi, ada lubang besar yang dibuat oleh bilah. Semua orang bisa melihat langit luar dataran utara melalui bukaan yang disebabkan oleh bilah. Di langit, 3 Gu immortal dari suku Canyu bernapas dengan kasar. Ini adalah gerakan pembunuh abadi yang mereka aktifkan, Winged Blade. Di sekitar mereka, ada selusin Gu immortals. Ternyata ketika mereka bertiga berkolusi belum lama ini, jalan lurus lainnya Gu immortal mendekati mereka. Karena Gu Immortal suku Hei sangat tulus dan berusaha keras, mereka mencapai kesepakatan dengan cepat dan dengan demikian memilih untuk menyerang lebih awal dari yang diharapkan. Dengan pembukaan bilah, dunia dalam dan luar terhubung. Ini adalah pengaruh besar bagi siapapun di medan perang. Orang-orang yang bereaksi lebih cepat dari Fang Yuan dan manusia lainnya adalah cacing Gu. 88 gedung yang sejati adalah objek tanpa pemilik. Setelah dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi, dindingnya runtuh dan berubah menjadi sejumlah besar cacing Gu liar. Pada saat krusial ini, menggunakan naluri mereka, cacing Gu ini terbang ke udara, menuju bukaan. Selama proses, tangan tak berbentuk menangkap mereka di mana-mana.
Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang melalui kerudung angin dan melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Mata Gu Master bersinar. Ah! Begitu banyak cacing Gu, ini semua terbentuk dari 88 gedung yang sejati. Dataran utara Gu Immortals menyaksikan dengan mata yang terbakar dan bersinar. Awalnya, di dalam tabir angin asimilasi, cacing Gu tidak bernyawa. Sekarang, sebuah bukaan besar dipotong ke dalam tabir angin asimilasi, membuka tautan di luar ke dataran utara, cacing Gu semua menjadi hiruk-pikuk, dengan panik bergegas menuju bukaan. Tangan tanpa bentuk tiba, mencoba meraih mereka di sepanjang jalan. Hampir setengah dari cacing Gu ditangkap oleh tangan tanpa bentuk, dan dibawa pergi oleh tinju tanpa bentuk, menghilang ke udara tipis. Meskipun demikian, sebagian besar cacing Gu berhasil bergegas keluar dari celah, melarikan diri dari area berbahaya ini yang dikelilingi oleh selubung angin asimilasi, dan tiba di dunia luar dataran utara. Datanglah padaku, jadilah milikku. Begitu banyak cacing Gu, itu adalah Gu abadi. Berhenti segera. Jangan berkelahi, bagikan Gu sesuai dengan pengaturan kita sebelumnya, tidak ada yang boleh bertindak sembrono. Dataran utara Gu Immortals melihat sekelompok cacing Gu, seperti semburan air yang tak henti-hentinya mengalir deras, mereka sudah dalam keadaan ekstasi yang terkejut. Mereka menyerang sekaligus, berulang kali berteriak, bersaing satu sama lain, dan menampilkan segala macam metode. Fang Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat, dan melihat adegan Gu Immortals bertarung dengan gila-gilaan memperebutkan cacing Gu. Ada lebih dari 20 Gu Immortal, mereka mungkin menggunakan Immortal Killer Move Winged Blade. Gerakan pembunuh ini adalah metode penyerangan kelas 1 di dataran utara. Selama pertempuran 5 wilayah di masa depan, banyak benua tengah Gu Immortals mati karenanya. Ekspresinya muram, matanya berkedip dengan cahaya dingin, kenangan tentang kehidupan sebelumnya masih jelas di benaknya. Angin asimilasi, angin nomor 1 di dunia, mereka mampu mengasimilasi segala sesuatu, ada beberapa metode yang mampu menahannya. Tapi pedang bersayap gerakan pembunuh abadi memiliki kekuatan yang tak tertandingi, itu adalah metode langka yang bahkan mampu membelah selubuk angin asimilasi. Secara alami, ini juga karena kerudung angin asimilasi sudah lama tidak terbentuk, dinding angin masih tidak terlalu tebal, mengingat jangka waktu yang lebih lama, bahkan bila bersayap tidak akan dapat merusaknya. Angin asimilasi, mereka adalah angin yang bertiup ketika lubang abadi menghadapi kehancuran. Begitu angin mendapatkan momentum, dan ada cukup angin yang bertiup, bahkan peringkat 8 Gu Immortal akan berjuang untuk menahannya. Adapun peringkat 9 Gu Immortals, mereka adalah penguasa dunia, mereka adalah makhluk yang tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat angin asimilasi, itu tidak bisa berbuat apa-apa pada mereka. Perubahan mengejutkan ini di luar harapan Fang Yuan, baginya, ini bukan metode untuk melarikan diri. Dia telah membahayakan kehendak matahari raksasa dan menyebabkan runtuhnya gedung yang sejati 88, dia adalah pelaku di balik kehancuran tanah yang diberkati Istana Kekaisaran. Begitu dia pergi keluar, dan ditangkap oleh Gu Immortals dataran utara yang marah, dia akan menghadapi nasib yang mengerikan. Pada saat itu, bahkan kematian akan menjadi kemewahan. Dia menaruh perhatiannya pada Hei Loulan sekarang. Jika Hei Loulan terganggu sekarang, Fang Yuan akan melancarkan serangan diam-diam dan merebut kembali Bai Yun Seng. Tapi mata Hei Loulan tertuju pada Fang Yuan tanpa sedikit pun gangguan. Tujuannya kali ini adalah untuk mendapatkan jalur kekuatan Gu abadi dan menjadi Gu abadi. Tapi dia tidak unggul dalam gerakan dan tidak bisa mematahkan tinju tanpa bentuk. Namun, dia telah membuat kesepakatan dengan kehendak matahari raksasa, selama dia membantunya, kehendak matahari raksasa akan memberinya jalur kekuatan Gu abadi sebagai hadiah. Ini juga satu-satunya alasan mengapa Hei Loulan mengikuti kehendak Giant Sun sejak pertempuran dimulai. Orang ini, Fang Yuan tidak punya kesempatan sama sekali, dia hanya bisa mengertakkan gigi. Tepat pada saat ini, ada transmisi dari atas kerudung angin, tetapi suaranya berombak, "Hei Loulan, anakku, ayah ada di sini, untuk membawamu kembali." Ayah Hei Loulan sendiri, tetua suku tertinggi dari suku Super Dataran Utara, suku Hei, sosok legendaris di Dataran Utara yang juga merupakan karakter utama terkenal dari kisah cinta, pelarian malam Su Xian, Hei Cheng. Dia peringkat 7 dan mengolah jalan gelap,
matanya seperti tinta sementara wajahnya seperti batu giok, dia memiliki penampilan tampan dan terlihat riang. Pada saat ini, dia melayang di udara, menyimpan beberapa cacing gu sambil memanggil nama Hei Loulan dengan banyak kekhawatiran. Jangan khawatir, ayah telah menemukan jalan kekuatan immortal gu untukmu. Tapi Hei Loulan mendengus dingin ketika mendengar panggilan ayahnya. Dia berpura-pura tidak mendengar kata-kata Hei Cheng, malah itu memicu amarahnya saat ekspresinya berubah menjadi kebencian. Dipenuhi dengan niat balas dendam yang mendalam, dia menggeram pada Fang Yuan, kesabaranku hampir habis, apakah kamu masih menginginkan nyawa kakak laki-lakimu? Cepat serahkan cacing gu saya kepada saya, jika tidak, saya akan membunuhnya. Dia jelas harus menyelamatkan Bai Yun Seng, ini adalah satu-satunya penguatan berguna yang bisa digunakan Fang Yuan untuk melawan kehendak Giant Sun. Jadi, Fang Yuan berteriak, aku bisa memberikan gu kepadamu, tapi kamu harus membangunkan kakak laki-lakiku dulu dan membiarkannya berlari 1000 langkah dari sini. Sarannya langsung ditolak oleh Hei Loulan, tidak mungkin. Kamu harus memberikan gu padaku dulu, kalau tidak aku akan menghancurkan tengkoraknya secara langsung. Kedua belah pihak tidak saling percaya. Fang Yuan ingin Hei Loulan melepaskan Bai Yun Seng, tetapi Hei Loulan takut dengan kecepatan gerakan Fang Yuan. Hei Loulan ingin Fang Yuan mengembalikan gu terlebih dahulu, tetapi Fang Yuan takut Hei Loulan bermain trik. Tentu saja, ada cara paling umum untuk menyelesaikan ini. Itu bagi kedua belah pihak untuk bertindak pada saat yang sama, melepaskan Bai Yun Seng dan gu bersama-sama. Tetapi di lingkungan ini, di mana tangan tak berbentuk beterbangan di mana-mana, siapa yang berani membiarkan cacing gu mereka beterbangan? Bukannya Fang Yuan tidak ingin menyelamatkan Bai Yun Seng, tetapi diskusi selalu terjebak pada tahap ini. Fang Yuan mengangkat kepalanya untuk melihat, dan pemandangan itu membuat hatinya tenggelam, oh tidak, tangan tak berbentuk menghilang setelah menangkap cacing gu. Tangan tak berbentuk akan terus berkurang jumlahnya, dan segera, kehendak matahari raksasa akan mengendalikan situasi. Tidak hanya Hei Loulan yang cemas, Fang Yuan juga mulai menjadi cemas. Keinginan Giant Sun adalah kehendak khusus, memusnahkan iblis dunia lain adalah prioritas utamanya. Tujuan ini memerintah di atas keinginannya untuk hidup. Naga yang terbuat dari kemauan meraung, ia mengabaikan lorong di atas kepalanya saat melingkar di sekitar warisan sejati jalur keberuntungan. Sisa cacing gu jalur keberuntungan adalah inti warisan sejati. Keinginan matahari raksasa tidak berani ceroboh. Apakah kita akan mati? Melihat jalan keberuntungan warisan sejati benjolan cahaya berkurang menjadi lapisan tipis, Ma Hongyun dan Zhao Lian Yun merasa bahwa semua harapan hilang. Tapi tepat saat ini, benjolan cahaya warisan sejati meledak dengan cahaya yang menyilaukan, cahayanya begitu kuat sehingga bisa membutakan penglihatan semua orang. Dengan deruan, benjolan cahaya warisan sejati membawa Ma Hongyun dan Zhao Lian Yun, terbang dan berubah menjadi pelangi cahaya, menyerbu menuju bukaan di kerudung angin. Warisan sejati jalan keberuntungan diatur oleh kehendak gu liar, ia memiliki naluri yang sangat kuat untuk bertahan hidup. Jangan pernah memikirkannya. Naga kehendak matahari raksasa berteriak dengan marah, tanpa ragu-ragu, ia segera mengejar. Benjolan cahaya warisan sejati sangat cepat, kehendak matahari raksasa tidak bisa mengejarnya. Melihat benjolan cahaya warisan sejati itu akan keluar dari tabir angin asimilasi dan melarikan diri ke dataran utara, Giant Sun akhirnya akan melepaskan reservasinya dan menetapkan pikirannya untuk memusnahkan iblis dunia lain Zhao Lian Yun. Ini adalah tujuan utama yang diberikan Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa untuk wasiat khusus. Ketika seseorang tidak bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, kehendak matahari raksasa tidak punya pilihan selain membuang satu untuk mencapai tujuan lainnya. Esensi abadi matahari raksasa disuntikkan ke semua gu abadi, saat naga kehendak bersinar dengan selusin titik cahaya. Dalam 3 nafas waktu, cahaya mengembang dengan cepat, siap untuk menyerang. Aura naga keinginan melonjak, saat mempersiapkan dirinya sendiri, serangan yang sangat kuat akan segera diluncurkan. Tapi, tepat saat ini, dari antara kelompok cacing gu, benjolan cahaya warisan sejati lainnya muncul tiba-tiba. Benjolan cahaya warisan sejati ini seukuran orang dewasa, itu adalah warisan sejati tertinggi. Warisan sejati tertinggi ini memancarkan lapisan tipis cahaya.
Cahaya ini tidak menyilaukan dalam kecerahan saja, tetapi terus berubah menjadi warna yang berbeda. Cahayanya juga sangat padat, dan menutupi area yang luas, membentuk lingkaran cahaya raksasa. Warisan sejati tertinggi bersama dengan lingkaran cahaya menabrak dengan keras ke naga kehendak matahari raksasa. Retak-retak. Di bawah efek lingkaran cahaya, keinginan matahari raksasa dengan cepat mengembang dan meledak, meninggalkan suara petasan. Lingkaran raksasa dengan warisan sejati tertinggi sebagai pusatnya menyerang naga kehendak matahari raksasa, dan berusaha memotong naga menjadi dua di pinggangnya. Kehendak matahari raksasa melolong, jatuh ke dalam kemarahan dan keterkejutan yang ekstrim. Itu telah pecah menjadi dua, awalnya selusin Immortal Gu siap untuk menyerang, tetapi serangan mematikan mereka telah dibatalkan. Kebijaksanaan peringkat 9 Gu. Ekspresi Fang Yuan tidak berubah, tetapi hatinya melonjak. Dari munculnya warisan sejati tertinggi ini, identitas aslinya telah terungkap. Di dalam domain terpencil warisan sejati, hanya ada warisan sejati tertinggi. Salah satunya adalah gedung yang sejati 88 itu Endiri, itu sudah dihancurkan oleh tangan tanpa bentuk. Ini juga mengapa gedung yang sejati 88 telah runtuh sepenuhnya dan terbelah kembali menjadi cacing Gu. Yang lainnya adalah warisan sejati jalan keberuntungan, itu pernah memicu kesuksesan gemilang yang mulia matahari abadi matahari raksasa. Saat ini, ia sedang menuju bukaan dalam tabir angin asimilasi, bergegas untuk kebebasannya. Yang terakhir adalah kebijaksanaan peringkat 9 Gu, Fang Yuan pernah melihatnya di dalam domain terpencil warisan sejati, jika bukan karena keinginan Mo Yao yang mengingatkannya saat itu, dia mungkin hampir kehilangan nyawanya di bawah pengaruh kebijaksanaan Gu. Menjadi setinggi peringkat 9, kebijaksanaan Gu yang tercatat di dalam kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari jelas luar biasa. Itu memancarkan cahaya kebijaksanaan. Berjemur dalam cahaya ini, bentuk kehidupan akan kehilangan umurnya dengan cepat, pikiran akan diciptakan dan dihancurkan dalam pikiran mereka dengan cepat, mereka akan bertabrakan satu sama lain dan menciptakan percikan kebijaksanaan dalam prosesnya. Ketika seseorang berpikir, pikiran yang tak terhitung jumlahnya akan diciptakan, dihancurkan, atau bertabrakan satu sama lain, untuk mendapatkan hasil pemikiran. Jalan kebijaksanaan, dengan prinsip ini, menjadi salah satu jalan Gu Master. Cahaya kebijaksanaan akan meningkatkan jumlah pikiran hingga batasnya, kecepatan berpikir akan dinaikkan hingga batasnya, dan tabrakan akan terjadi pada tingkat yang paling cepat. Dengan mengurangi waktu untuk berpikir besar, seseorang dapat mencapai efek yang lebih besar. Ini adalah efek sebenarnya dari kebijaksanaan Gu. Itu benar, kebijaksanaan Gu juga memiliki kemauan liar, dan telah bersembunyi sejak lama. Sekarang selubung angin asimilasi rusak, ia secara naluriah mencoba melarikan diri. Kecuali bahwa itu tetap diam sampai sekarang sebelum tiba-tiba menyerang. Fang Yuan langsung menyadari. Fang Yuan tidak merasa terkejut terhadap bagaimana kebijaksanaan Gu mampu dengan mudah memberikan kerusakan besar pada kehendak Giant Sun. Telah disebutkan sebelumnya, jalan kebijaksanaan diklasifikasikan menjadi pikiran, kehendak, dan emosi. Terdiri dari apa wasiat? Banyak pikiran. Di bawah cahaya kebijaksanaan yang bersinar, pikiran-pikiran ini bertabrakan dengan intens, mereka meluas dan menghadapi kehancuran dengan cepat. Jika cahaya itu disinai pada manusia, pikiran baru akan berkembang di benak mereka. Tapi yang mulia abadi matahari raksasa sudah mati. Ini hanya surat wasiat yang dia tinggalkan. Kehendak khusus ini seperti tangan tanpa bentuk, tanpa sumber energi. Di bawah cahaya kebijaksanaan, pikiran-pikiran ini bertabrakan di wajah yang sangat cepat, mereka dengan cepat dihancurkan tetapi tidak ada pikiran baru yang dihasilkan. Naga dari kehendak matahari raksasa dengan demikian dengan mudah terbelah menjadi dua. Dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan Gu langsung melawan kehendak matahari raksasa. Tapi keuntungan ini tidak cukup untuk menjatuhkan keinginan matahari raksasa, kecuali tatapan Fang Yuan tajam seperti elang, dia mendongak sambil menahan cahaya menusuk dari warisan. Memang, dia melihat bahwa di langit, hingga 100 manik-manik esensi abadi jatuh. Esensi abadi kuning ini berukuran tengkorak, masing-masing diisi sampai penuh dan mereka menyembunyikan auranya. Esensi abadi anggur hijau peringkat 6 Fang Yuan tidak bisa menahan lilin untuk mereka. Ini adalah esensi abadi aprikot kuning peringkat 9.
Esensi abadi yang mulia abadi matahari raksasa yang telah dia tinggalkan. Immortal Gu biasanya membutuhkan esensi abadi untuk diaktifkan. Dalam kebanyakan keadaan, kehendak tidak dapat mengaktifkan cacing Gu sendirian. Bahkan kehendak matahari raksasa tidak terlepas dari aturan ini. Alasan naga dari kehendak Giant Sun bisa mengaktifkan Immortal Gu adalah karena memegang esensi abadi Giant Sun. Namun, serangan kebijaksanaan Gu memotong naga kehendak matahari raksasa menjadi dua dan benar-benar mengungkapkan bahwa itu memegang esensi abadi matahari raksasa. Seperti yang diharapkan dari kebijaksanaan Gu. Hasil yang luar biasa hanya dalam satu gerakan. Tatapan Fang Yuan menjadi cerah dan memuji kebijaksanaan Gu dalam hati. Dia juga berpikir untuk memotong hubungan antara esensi abadi matahari raksasa dan kehendak matahari raksasa, tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya. Namun, kebijaksanaan Gu mencapainya. Kebijaksanaan Gu tidak takut sedikit pun pada tangan tanpa bentuk. Tangan tak berbentuk yang paling menakutkan hanya memiliki 8 jari, sedangkan kebijaksanaan Gu adalah peringkat 9 Gu abadi dan hanya bisa digenggam oleh tangan tak berbentuk 9 jari. Namun, kebijaksanaan Gu sangat rapuh meskipun berada di peringkat 9. Itu bukan Gu yang berorientasi pada pelanggaran dan masih bisa dihancurkan. Ia menginginkan kebebasan dan ingin melayang ke langit, dan naga kehendak matahari raksasa yang memiliki banyak Gu abadi adalah kendala utamanya. Dari sudut pandang kebijaksanaan Gu, berurusan dengan naga kehendak matahari raksasa adalah yang paling penting. Dengan demikian, ia menyembunyikan dirinya dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Itu tetap tidak mencolok ketika tidak bergerak, tetapi ketika bergerak, itu sangat mengejutkan, menyerang titik lemah naga kehendak matahari raksasa dan memutuskan hubungannya dengan esensi abadi matahari raksasa dalam satu gerakan, sehingga menyebabkan Gu abadi dikendalikan oleh kehendak matahari raksasa, jumlahnya lebih dari 10, tidak ada gunanya. Matahari raksasa akan mengeluarkan raungan marah pada kerusakan berat. Namun, itu tidak berbalik untuk menyerang kebijaksanaan Gu dan malah tanpa henti mengejar warisan sejati jalan keberuntungan yang menahan Ma dan Zhao. Kehendak matahari raksasa langsung mengembun menjadi tangan emas besar yang menyerang Ma dan Zhao seperti meteor. Untuk sesaat, seluruh situasi pertempuran berubah menjadi ini. Tabir angin asimilasi memisahkan reruntuhan tanah yang diberkati istana kekaisaran dari dunia luar dataran utara. Di dunia luar adalah Gu Immortals dataran utara. Di dalamnya adalah reruntuhan tanah yang diberkati istana kekaisaran. Ada robekan raksasa di tabir angin asimilasi dari mana cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, memicu konflik di antara Gu Immortals. Di dalam kerudung angin, pada titik tertinggi adalah warisan sejati jalur keberuntungan yang telah berubah menjadi pelangi dan terbang dengan cepat menuju air mata di tabir angin asimilasi, itu sudah dekat dengannya. Di tengah adalah tangan besar kehendak matahari raksasa yang tidak bisa lagi mengaktifkan Immortal Gu. Di bawah kehendak matahari raksasa adalah kebijaksanaan Gu yang mengikuti dengan cermat. Bahkan lebih jauh di bawah di udara adalah kebuntuan antara Fang Yuan dan Hei Loulan. Di tanah ada lusinan Master Gu yang masih hidup. Tangan tak berbentuk tertarik ke cacing Gu yang memenuhi langit, dan dengan demikian situasi Gu Master jauh lebih baik. Tangan besar dari kehendak matahari raksasa yang telah meledak dengan seluruh kekuatannya dengan cepat menutup jarak antara itu dan warisan sejati jalur keberuntungan. Kresek berderak. Kehendak matahari raksasa meledak dengan suara ledakan. Kebijaksanaan Gu tidak jauh di bawah, dan kehendak matahari raksasa selama ini berada di bawah cahaya kebijaksanaan, pikirannya bertabrakan dengan keras dan binasa. Tangan besar dari kehendak matahari raksasa menyusut dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat. Namun, cahaya kebijaksanaan Gu tidak hanya melelahkan kehendak matahari raksasa, tabrakan intens dari kehendak semakin meningkatkan kecepatan dan kekuatan tangan besar kehendak matahari raksasa. Akhirnya, ketika warisan sejati jalur keberuntungan baru saja akan menyerang ke kerudung angin, tangan besar kehendak matahari raksasa mampu menghalangi jalannya. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri, mati. Tangan besar kehendak Giant Sun meraih dengan niat membunuh yang ekstrim, tidak peduli bahwa warisan sejati jalan keberuntungan adalah keberadaan yang unik dan hanya fokus untuk membunuh Ma dan Zhao. Akah kita akan mati? Ma dan Zhao saling berpelukan. Teror dan keterkejutan memenuhi mereka saat mereka melihat tangan raksasa yang jatuh ke atas mereka.
Boom! Serangan kuat menghujani seperti hujan es, menghantam dengan kejam atas tangan besar Giant Sun. Kalian keturunan yang tidak berbakti. Matahari raksasa akan mengeluarkan raungan marah saat tangan raksasanya runtuh. Warisan sejati jalan keberuntungan membawa Ma dan Zhao, dan terbang melalui tabir angin asimilasi ke dunia luar dataran utara. Ini adalah Gu Abadi. Ambil Gu Abadi. Mereka milikku, semua milikku. Bagaimana mungkin jalan lurus Gu Immortals yang hatinya dipenuhi dengan keserakahan tahu tentang identitas tangan raksasa kemauan? Bahkan jika mereka tahu, apakah mereka hanya akan melihat tangan besar kehendak menghancurkan Gu Abadi? Seorang pria yang hatinya tidak bisa dipuaskan seperti ular yang mencoba menelan gajah. Warisan sejati jalur keberuntungan penuh dengan aura Gu Abadi yang padat yang semakin mengintensifkan keserakahan Gu Immortal dataran utara. Bertarung, merayu kematian, siapa yang berani merebut Gu Abadi di depanku? Kalian yang tidak tahu malu. Apakah kalian lupa kesepakatan yang kita buat sebelumnya? Kesepakatan verbal antara Gu Immortals sudah rapuh, siapa yang akan mematuhi perjanjian seperti itu di depan keuntungan besar? Gu Immortals dataran utara menghilangkan semua pertimbangan untuk wajah dan meraih warisan sejati jalur keberuntungan. Aura agung Gu Immortals bertabrakan satu sama lain. Ma Hongyun dan Zhao Lianyun pingsan, hampir pingsan di tempat. Mereka telah meninggalkan sarang serigala dan memasuki sarang harimau. Aura dan cahaya ini, saya tidak salah, ini pasti terkait dengan jalur keberuntungan. Semua orang bergerak bersama. Tiba-tiba, suara mendesah panjang dan keras terdengar. Lebih dari 10 Gu Immortal muncul. Yang memimpin adalah Gu Immortal tua dengan janggut seputih salju yang mencapai jari-jari kaki. Jalan lurus Gu Immortals menyipitkan mata mereka saat melihat pria ini. Seseorang berteriak kaget, memperkenalkan asal-usul pria ini, leluhur tua Suehu, kamu benar-benar datang sendiri. Leluhur tua Suehu adalah pemimpin tanah yang diberkati gunung bersalju, peringkat 8 Gu Immortal dan jalur iblis nomor 1 Gu Immortal dari dataran utara. Mengikutinya adalah jalur iblis tanah bersaji gunung bersalju Gu Immortals, ahli legendaris yang namanya dikenal jauh dan luas. Tanah yang diberkati istana kekaisaran akan segera dihancurkan, tentu saja aku harus datang dan menuai beberapa keuntungan. Omong kosong yang cukup, serang. Leluhur tua Suehu berteriak sebelum memimpin kelompok di belakangnya untuk bergabung dalam pertarungan. Adegan itu berubah menjadi lebih kacau. Faksi yang benar dan iblis bertarung dengan segala macam cacing Gu yang beterbangan. Warisan sejati jalan keberuntungan berpindah tangan beberapa kali, Ma dan Zhao berada dalam situasi genting, berjalan di tepi hidup dan mati. Jangan berkelahi, di dalam tabir angin asimilasi pasti ada lebih banyak Gu Abadi. Gu Immortal berteriak dalam kekacauan. 3 makhluk abadi Chanyu, bergeraklah. Kerudung angin asimilasi menutup. Gu Immortal lainnya memberikan pengingat dari dalam medan perang yang kacau. Ketiga makhluk abadi Chanyu telah berkumpul dengan Gu Immortal Tongzu sebagai pemimpin. Mereka buru-buru melirik ke bawah ketika mereka mendengar pengingat itu. Benar saja, robekan pada tabir angin asimilasi sudah menutup dan hanya ada retakan tipis yang tersisa. Robekan yang diciptakan bilah bersayap itu sangat besar, tetapi selubung angin dari kecepatan pemulihan asimilasi sangat cepat. Gu Immortal Tongzu telah memperkirakan lukanya akan ditutup dalam 8 nafas. Dan dari kelihatannya, memang butuh sekitar 8 napas. Jika mereka menggunakan pedang bersayap sekarang, mereka akan bisa membuka air mata lagi. Namun, 3 makhluk abadi suku Chanyu tidak menunjukkan tanda-tanda menggunakannya. Gerakan pembunuh jalan abadi ini memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, tetapi harga yang harus dibayar sama besarnya, menghabiskan banyak esensi abadi. Dan dalam situasi kacau ini, ketiga Dewa Chanyu tidak berani menggunakannya lagi untuk menyimpannya sebagai cadangan untuk mengintimidasi musuh. Saudara Hei Cheng, apa yang akan kita lakukan sekarang? Gu Immortal suku Hei Bai, kehilangan ketenangannya ketika dia melihat kerudung angin asimilasi menutup, dan buru-buru berkonsultasi dengan Gu Immortal Hei Cheng. Hei Cheng terdiam, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Hei Bai telah mencari ayam kayu Gu Abadi sejak dulu, mereka juga telah menerima informasi dari Hei Loulan bahwa dia telah mendapatkan Gu Abadi. Tapi tabir angin asimilasi sekarang ditutup, Hei Loulan tidak melarikan diri ketika dia memiliki kesempatan, menyebabkan rencana Hei Bai tidak membuahkan hasil.
Hei Cheng tidak memiliki kemampuan untuk memotong kerudung angin asimilasi. Suaranya berubah menjadi sangat suram, "Saudara Hei Bai, kamu masih punya kesempatan." Tangan tak berbentuk di dalam kerudung angin itu sangat mungkin telah merebut ayam kayu Gu. Ketika mereka melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan energi mereka habis, cacing Gu yang ditangkap juga akan dibebaskan. Kemampuan investigasi Gu Immortals jauh lebih kuat daripada Gu Masters. Setelah air mata dibuka pada kerudung angin asimilasi, mereka segera melirik bahaya di dalam kerudung angin. Dan karena tangan yang tidak berbentuk juga, mereka tidak berani memasuki tabir angin dan mempertaruhkan diri mereka sendiri. Seperti itu, mata Hei Bai berbinar sebelum dia memikirkan sesuatu. Kalau begitu keponakan Hei Loulan. Hei Cheng tidak berbicara, tetapi ekspresinya menjadi lebih suram. Hei Loulan tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari tabir angin asimilasi. Ini membuat Fang Yuan terkejut dalam hati. Namun, dia tidak punya waktu untuk merenungkan hal ini dan melemparkannya ke belakang pikirannya. Dia mengarahkan pandangannya pada esensi abadi yang jatuh dari matahari raksasa. Pikirannya dipenuhi sepenuhnya dengan pikiran tentang esensi abadi matahari raksasa ini. Gu Masters tidak dapat menggunakan esensi purba orang lain. Gu Immortals juga tidak dapat menggunakan esensi abadi orang lain. Setelah Fang Yuan memperoleh tanah berkah Hu Immortal, dia telah memperoleh banyak esensi abadi anggur hijau yang ditinggalkan oleh Hu Immortal. Tapi hanya roh tanah, Little Hu Immortal, yang bisa menggunakan esensi abadi ini. Roh tanah terbentuk dari obsesi Gu Immortal. Esensi abadi matahari raksasa juga hanya bisa digunakan oleh kehendak matahari raksasa. Bahkan jika Fang Yuan memperoleh esensi abadi ini, dia tidak akan dapat menggunakannya. Tapi ini tidak mempengaruhi tekad Fang Yuan untuk merebut esensi abadi matahari raksasa bahkan sedikit. Aku tidak bisa menggunakannya, tapi selama aku merebut semua esensi abadi ini, kekuatan kehendak matahari raksasa akan turun menjadi 20 hingga 30%. Fang Yuan melonjak ke langit, dengan gila-gilaan mengaktifkan segala macam gerakan Gu untuk meningkatkan kecepatannya. Kesempatan yang sangat bagus ini diciptakan oleh kebijaksanaan Gu. Fang Yuan tidak akan layak menjadi sosok otoritatif dari jalan iblis jika dia tidak mengambil kesempatan ini. Kamu berani diserang oleh keturunannya sendiri, dan sekarang merasakan apa yang dicoba Fang Yuan. Kehendak Giant Sun sangat marah sekaligus cemas. Tanpa esensi abadi, ia tidak dapat mengaktifkan Immortal Gu dan hanya bisa menggunakan kekuatan kehendak khususnya untuk bertarung. Ia memahami tingkat keparahan ini lebih dari siapapun. Kecepatan Fang Yuan yang sangat cepat memberi kehendak Giant Sun ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Brengsek, sudah terlambat. Kehendak itu mengembun kembali menjadi tangan raksasa yang jatuh seperti meteor. Hahaha. Fang Yuan melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa keras. Dia kurang dari 100 langkah dari esensi abadi matahari raksasa. Bahkan jika kehendak Giant Sun sangat kuat, Fang Yuan tidak khawatir. Karena antara kehendak Fang Yuan dan Giant Sun adalah kebijaksanaan peringkat 9 Gu. Kebijaksanaan Gu adalah kutukan dari kehendak matahari raksasa. Kehendak matahari raksasa harus memutar di sekitar kebijaksanaan Gu yang akan membuang lebih banyak waktu. Hei Loulan tidak memiliki kecepatan tinggi dan dia masih harus memegang Bai Yunseng, jadi dia tidak bisa mengejarku. Satu-satunya kekhawatiran adalah tangan yang tidak berbentuk. Fang Yuan memikirkan setiap skenario yang mungkin dengan pemahamannya tentang seluruh situasi. Angin bersiul lewat, esensi abadi matahari raksasa sudah dalam jangkauan. Melihat bahwa dia akan berhasil, bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyum tipis. Tapi itu tidak menghentikan kejadian tak terduga terjadi. Kebijaksanaan Gu dengan cepat turun, saat cahaya kebijaksanaan menyelimuti Fang Yuan. Begitu dia memasuki lingkaran cahaya. Kebijaksanaan, pikiran Fang Yuan diciptakan dan dihancurkan secara intens, dia menua dengan cepat. Ini, Fang Yuan terkejut, mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dia melihat kebijaksanaan Gu turun ke arah dirinya sendiri. Sementara itu, kehendak matahari raksasa yang telah kehilangan sebagian besar tubuhnya menyusut menjadi bola kecil dan mengikuti dari dekat. Pada kenyataannya, kehendak Giant Sun tahu bahwa jika dia mengambil jalan memutar di sekitar kebijaksanaan Gu, dia tidak akan bisa menghentikan Fang Yuan. Dengan demikian, dia dengan paksa mendekati kebijaksanaan Gu dan menggunakan teknik untuk mengirimnya terbang.
Meskipun kebijaksanaan Gu melawan kehendak Giant Sun cukup besar dan setelah membayar harga yang sangat besar, dia hampir tidak bisa bersentuhan dengan kebijaksanaan Gu dengan mempertaruhkan nyawanya. Dengan cara ini, kebijaksanaan Gu seperti bola karet yang terbang langsung ke Fang Yuan, itu menjadi sangat merepotkan bagi Fang Yuan sekarang. Seperti yang diharapkan dari matahari raksasa. Melihat kebijaksanaan Gu mendekati dirinya sendiri, Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji keputusan kehendak Giant Sun. Dia tertawa terbahak-bahak, hatinya sangat tegas. Jika Anda, matahari raksasa, bisa melakukan pengorbanan seperti itu, mengapa saya, Gu Yue Fang Yuan tidak bisa? Dengan demikian, Fang Yuan menanggung cahaya kebijaksanaan dan menggunakan metodenya untuk menyapu bersih semua esensi abadi yang jatuh dari matahari raksasa. Segera setelah itu, dia menggunakan bunga angin Gu untuk mengubah arahnya, bergerak ke samping dan mencoba menjauh dari kebijaksanaan Gu. Kebijaksanaan Gu terus turun, saat Fang Yuan melewatinya dengan tipis. Batuk. Fang Yuan terbatuk tanpa henti, dia akhirnya keluar dari jangkauan cahaya kebijaksanaan. Tapi wajahnya tidak lagi memiliki penampilan seorang pemuda, siapapun yang melihatnya akan mengira dia adalah pria parubaya. Semakin dekat dengan kebijaksanaan Gu, semakin intens cahaya kebijaksanaan. Sebelumnya ketika Fang Yuan berada di dalam domain terpencil warisan sejati, dia masih selangkah dari kebijaksanaan Gu, tetapi hanya dalam beberapa napas, dia kehilangan 2 tahun hidupnya. Sebelumnya, dia sangat dekat dengan kebijaksanaan Gu, dan telah menanggung cahaya kebijaksanaan untuk waktu yang lama, sehingga dia kehilangan lebih dari 10 tahun umur. Orang biasa hanya memiliki umur 100 tahun. Untuk merebut esensi abadi matahari raksasa, Fang Yuan membayar harga yang mahal. Kecil, mati. Menggambar busur di udara seperti kilat, kehendak matahari raksasa menerkam seperti elang. Fang Yuan segera merasakan sensasi bahaya dan kematian yang intens menyerangnya. Pada saat krusial, dia hanya punya waktu untuk mengaktifkan Raja Zombie Surgawi 6 lengan. Bam! Dengan ledakan keras, Fang Yuan dipukul seperti lalat. Jatuh seperti meteor, dia mendarat dengan keras di tanah, membentuk kawah besar. Bebatuan dikirim terbang saat awan debu terbentuk. Fang Yuan terbaring di bagian terdalam kawah, dia sadar kembali 3 napas kemudian. Dari 8 lengannya, 6 patah. Seluruh punggungnya dalam keadaan mengerikan, tulang belakang dan tulang rusuknya bisa dilihat. Dia pusing, dia hampir tidak bisa berpikir, serangan kehendak matahari raksasa sebelumnya tidak hanya menargetkan tubuhnya, tetapi sejumlah besar kehendak khusus memasuki benaknya, mencoba menghancurkannya dan memengaruhi kemampuan kognitifnya. Meskipun hampir tidak sadar, Fang Yuan benar-benar menghindar tanpa memikirkannya. Saat berikutnya, kehendak matahari raksasa dalam bentuk kapak emas besar berayun turun dari tinggi di langit, memotong lengan kiri dan kaki kiri Fang Yuan. Jika Fang Yuan tidak menghindar tepat waktu, mungkin dia akan terbelah menjadi 2 oleh serangan ini. Saat kesadarannya pulih, Fang Yuan dengan cepat menggunakan telapak tangannya yang tersisa untuk menopang dirinya sendiri, kekuatannya yang luar biasa mendorong tubuhnya keluar dari kawah. Tetapi saat dia melakukannya, kehendak Giant Sun berubah menjadi palu emas besar, terbang ke langit dan menghantam Fang Yuan. Bam! Fang Yuan seperti gajah raksasa yang terkena saat berlari, tulang rusuknya benar-benar patah sementara ususnya hancur berkeping-keping karena benturan tersebut. Pada saat yang sama, dalam benaknya, dia diserang oleh kehendak matahari raksasa lagi, saat dia jatuh ke dalam kebingungan yang lebih besar. Fang Yuan seperti bola karet yang dibanting ke tanah, dia berguling-guling di tanah saat dia terbang, menyebabkan jejak panjang muncul di tanah tempat dia dikirim terbang. Tabrakan yang hebat menyebabkan pakaiannya robek, dan dia tertutup debu. Akhirnya, dia tergeletak di tanah dengan lemah, tidak bergerak. Tulangnya yang patah dan dagingnya yang menggantung semuanya terbuka, saat darah mengalir, mereka tidak merah, sebaliknya, darahnya memiliki warna hijau tua karena Raja Zombie Surgawi 6 lengan. Ekspresinya terdistorsi, taringnya terbuka saat dia berjuang kesakitan. Pada saat ini, ada pertempuran besar di benak Fang Yuan, pertempuran kehendak sangat intens, dan kehendak matahari raksasa berada di atas angin. Fang Yuan menerima pukulan pasif, meskipun dia melawan dengan keras kepala, dia hampir tidak bisa berpikir jernih sekarang. Hanya setelah dia memusnahkan bagian dari kehendak matahari raksasa dalam pikirannya,
dia bisa terbangun kembali dan mendapatkan kembali kesadarannya. Tapi keinginan Giant Sun tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Itu mengembun menjadi pedang emas, panjang 16 meter dan lebar 6 meter, ia memancarkan aura yang gigih, dan memiliki kemampuan untuk menilai semua makhluk. Ini adalah kekuatan pertempuran sebenarnya dari kehendak Giant Sun. Ini terlalu menakutkan. Jauh, Hei Loulan memegang Bai Yun Seng yang tidak sadarkan diri saat dia berkata dengan ekspresi lidah yang terikat lidah. Keinginan Giant Sun telah menyempurnakan banyak Gu abadi, dan dipukul oleh kebijaksanaan Gu dan juga diserang oleh sekelompok lebih dari 20 Gu immortal. Pada akhirnya, dia harus berkorban dan dengan paksa menyerang ke depan untuk mengirim kebijaksanaan Gu terbang. Setelah semua ini, dia menderita luka parah, masanya sangat kecil dibandingkan dengan saat dia tertidur. Namun meski begitu, Fang Yuan tidak punya cara untuk melawan. Dan tanpa menggunakan satupun Gu abadi, tidak heran Hei Loulan menyaksikan dengan gugup seperti itu, kekuatan pertempuran ini terlalu menakutkan. Tapi segera setelah itu, Hei Loulan menjadi tenang, tidak, keinginan khususnya tidak sekuat ini. Tapi sebelumnya, leluhur raksasa Sun menyerang pada saat yang tepat, sementara dia tidak siap, dia memberikan pukulan serius, itu ingin membalas, tetapi dia tidak bisa berpikir karena pikirannya sudah diserang oleh kehendak khusus, jatuh ke dalam kekacauan. Jika dia siap dan punya banyak waktu untuk bereaksi, itu tidak akan berakhir seperti ini. Faktor utamanya adalah karena dia mewarisi pengalaman pertempuran leluhur tua, dia kejam dan tegas, begitu dia menemukan celah, dia akan menyerang kelemahan lawan dan tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Terutama keinginan yang menyerang pikiran, ini terlalu menakutkan, tidak mungkin untuk melawan. Sepertinya saya harus berhati-hati tentang ini saat melawan jalan kebijaksanaan Gu Master. Hei Loulan mengingatkan dirinya sendiri saat dia mendarat perlahan di tanah. Dia melihat pedang kemauan, itu mengambang dan akhirnya mendarat di atas Fang Yuan, ujung bilahnya tepat di atas otaknya. Orang ini sudah selesai. Hei Loulan bergumam pelan, musuh besar di hadapannya telah mendarat dalam keadaan seperti itu karena kesalahan yang sama sekali bukan salahnya. Dia merasakan sedikit kelegaan, sedikit kegembiraan, dan bahkan sedikit kesedihan. Kekuatan kehendak matahari raksasa adalah karena pengalaman pertempuran yang diwarisinya dari Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa. Meskipun Fang Yuan memiliki pengalaman 500 tahun, dalam aspek ini, kehendak Giant Sun jauh lebih kuat darinya dan memiliki pengalaman yang jauh lebih besar. Begitu keinginan Giant Sun mendapat kesempatan, dia akan menyerang secara berurutan dan mendapatkan keunggulan, memperluas keuntungannya dan mencegah Fang Yuan memulihkan pijakannya. Yang Mulia Abadi Matahari Raksasa tidak hanya beruntung, aspek dirinya ini menunjukkan sifatnya yang tak terkalahkan, bakat pertempurannya yang tegas dan mendominasi. Sudah berakhir. Hei Loulan memandang Bai Yun Seng yang berada di pelukannya. Di dalam kerudung angin asimilasi, dia adalah satu-satunya sekutu Fang Yuan, tetapi sekarang dia tidak sadarkan diri. Hei Loulan melemparkannya ke tanah dengan santai, tatapannya tertuju pada pedang kehendak matahari raksasa. Tanpa ragu-ragu, pedang kehendak Giant Sun ditembak jatuh tanpa suara, ujung pedang menunjuk ke otak Fang Yuan. Meskipun Fang Yuan berada dalam keadaan Raja Zombie Surgawi 6 lengan, dan telah berubah menjadi tubuh zombie, tetapi begitu kepalanya ditusuk, kehendak matahari raksasa akan benar-benar menghancurkan otaknya, bersama dengan seluruh jiwanya. Ini adalah pukulan yang benar-benar fatal. Bai Yun Seng pingsan, Fang Yuan tidak sadarkan diri, dia tidak punya cara untuk melawan. Tetapi tepat ketika ujung pedang itu hendak mencapai dahi Fang Yuan, dengan hanya 1 inci jauhnya, dinding air tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, suara seorang wanita melengking bisa terdengar, denganku di sini, jangan berpikir untuk mengambil nyawanya. Siapa ini? Hei Loulan tersentak, dia melihat ke dinding air dengan kaget, permukaan dinding air telah berubah menjadi spiral, melingkar di sekitar ujung pedang dan mencegah pedang kehendak matahari raksasa turun. Pada saat yang sama, aura yang kuat meledak dari tubuh Fang Yuan. Kehendak matahari raksasa menarik kembali pedangnya, mundur beberapa ratus langkah dengan cepat. Dia berdiri di udara sejenak sebelum berkata dengan suara rendah, saat dia ingat, ini kamu. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, Anda menerobos masuk ke gedung yang sejati 88, Andalah yang membebaskan keberuntungan menyaingi surga Gu.
Mo Yao tertawa lembut, aku terkejut kamu ingat. Mengatakan ini, dinding air berubah menjadi baju besi cair yang menutupi tubuh Fang Yuan. Cahaya biru muda mengelilingi Fang Yuan, menyebabkan lukanya sembuh dengan cepat, anggota tubuhnya, daging, dan tulangnya yang patah semuanya sembuh dengan cepat. Kehendak matahari raksasa dapat mengingat karena 88 gedung yang sejati telah merekam cacing Gu yang merekam semua yang terjadi di dalamnya. Ketika Mo Yao menjelajahi gedung yang sejati 88, dia tidak membangunkan kehendak matahari raksasa. Tapi kali ini, setelah Fang Yuan membangunkan kehendak Giant Sun, dia menggunakan masing-masing cacing Gu untuk melihat catatan, mempelajari apa yang telah terjadi. Suara, penampilan, nama Fang Yuan Mo Yao, serta perbuatan jahatnya di dalam gedung 88 yang sejati, kehendak matahari raksasa sangat menyadari semuanya, itulah sebabnya dia mampu mengungkap rahasia peniruan Chang Sanyin. Kehendak Giant Sun sangat marah, kalian pencuri yang tidak bermoral dan tidak tahu malu, kalian telah menargetkan gedung yang sejati saya selama puluhan ribu tahun. Mati. Kehendak matahari raksasa menyerang dengan marah, pedang emas terbang seperti kilat, menembus udara dan menggambar pelangi emas di udara. Pelangi mengenai baju besi cair, menyebabkan riak di atasnya, tetapi tidak bisa menembus perlindungan baju besi. Fang Yuan perlahan bangun. Ini, peringkat 7 paviliun air rumah Gu abadi. Dia melihat baju besi cair padanya dan menyadarinya. Ternyata sejak waktu yang tidak diketahui, paviliun air telah ada padanya. Ketika dia dalam keadaan kacau dan nyawanya terancam, kehendak Mo Yao mengaktifkan paviliun air dan melindunginya. Kehendak matahari raksasa dapat mengendalikan 88 gedung yang sejati, kehendak Mo Yao secara alami dapat memanipulasi paviliun air. 88 gedung yang sejati memiliki esensi abadi aprikot kuning yang mulia abadi matahari raksasa, bagaimana mungkin paviliun air tidak memiliki esensi abadi kurma merah peri Mo Yao? Nak, kamu akhirnya bangun. Esensi abadi yang ditinggalkan tubuh utama saya terbatas, konsumsi paviliun air terlalu besar, cepat mengambil alih pertempuran, saya akan mempertahankan pikiran Anda. Surat wasiat Mo Yao berkata, aku bisa lolos dari kematian semua berkat kamu, peri. Fang Yuan menyipitkan mata, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengendurkan persendiannya, menggosok telapak tangannya saat tulangnya yang baru lahir berderit, niat bertarungnya melonjak lagi. Jika kamu ingin membalasku, kembalikan paviliun air ke rumah afinitas roh. Kehendak Mo Yao menghela nafas, cepat bertarung. Hahaha, oke. Fang Yuan melolong, melompat. Dia telah berubah menjadi bentuk Raja Zombie Surgawi 6 lengan, itu memiliki kekuatan fisik yang hebat. Dengan mata hijau dan taring, dia terlihat sangat kejam dan kejam. Armor air menyusut menjadi gumpalan, sebelum berubah menjadi helm, melindungi kepalanya. Dengan cara ini, dia tidak lagi takut dengan serangan mental kehendak Giant Sun. Tanpa khawatir yang tersisa, Fang Yuan mengambil langkah besar ke depan, mengangkat tinjunya dan meninju sesuka hati Giant Sun. Swoosh! Dampak yang diharapkan tidak terjadi, melainkan terdengar suara ringan. Keinginan Giant Sun sangat berpengalaman, dia tidak bertarung dengan Fang Yuan secara langsung. Pada saat krusial, pedang itu berubah menjadi pita emas dan melingkar di sekitar pergelangan tangan Fang Yuan dengan ringan, sebelum terbang menjauh seperti kilatan cahaya. Tinju seperti palu Fang Yuan terpotong di sekitar pergelangan tangan dan jatuh ke tanah. Bahkan dengan pertahanan Raja Zombie Surgawi 6 lengan Fang Yuan, itu tidak bisa menandingi ketajaman kehendak Giant Sun. Fang Yuan berguling menjauh dan dengan cepat mengangkat tangannya. Luka di lengannya mengalir dengan darah hijau perlahan. Fang Yuan memperhatikan kehendak Giant Sun sambil menekan tinjunya kembali ke luka di lengannya. Daging di luka dengan cepat sembuh dan sembuh, bahkan tulangnya mulai menyatu. Ini adalah kemampuan regeneratif yang kuat dari Raja Zombie Surgawi 6 lengan. Tapi mengapa Giant Sun akan memberi Fang Yuan waktu untuk pulih? Kehendak itu berubah menjadi pedang yang menyerupai pelangi dan menyerang Fang Yuan lagi. Fang Yuan menyipitkan mata, dia mendorong dengan kakinya saat tubuhnya melesat ke langit. Pelangi pedang mengikuti dari belakangnya, mengejar tanpa henti. Fang Yuan mengaktifkan 4 elang bangkit Gu pada saat yang sama, tetapi pelangi pedang lebih cepat, karena jarak mereka ditarik lebih dekat. Fang Yuan mengaktifkan bunga angin Gu lagi. Dia sudah kehilangan jejak bunga angin Gu mana ini. Secara keseluruhan,
dia telah menghabiskan banyak dari mereka. Bunga angin Gu memungkinkan Fang Yuan untuk mengubah arah dengan cepat, tetapi pelangi pedang kemauan bahkan lebih gesit, tidak hanya jarak mereka tidak menjadi lebih besar, pelangi memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejar Fang Yuan. Sekaligus, kedua belah pihak bertarung sengit di udara, bertukar pukulan. Pelangi pedang kehendak menggambar busur emas di udara, berputar-putar di sekitar Fang Yuan dan menyerang dari waktu ke waktu. Fang Yuan benar-benar dirugikan. Pertahanan kuat Raja Zombie Surgawi 6 lengan sangat lemah ketika dicocokkan dengan pelangi pedang kemauan. Daging terus jatuh dari langit. Ini semua terputus dari tubuh Fang Yuan oleh pelangi pedang kemauan. Untungnya, setelah mengaktifkan Raja Zombie Surgawi 6 lengan, Fang Yuan kehilangan rasa sakitnya. Bersama dengan paviliun air sebagai helm, kehendak matahari raksasa tidak berhasil menyerang pikiran Fang Yuan. Kamu tidak membuat kemajuan apapun. Melihat bahwa Fang Yuan tidak memimpin kembali, sebenarnya dia menerima lebih banyak pukulan dan menemukan semakin sedikit peluang untuk membalas, keinginan Mo Yao semakin cemas. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Fang Yuan mendengus, tatapannya menjadi lebih kejam. Keinginan matahari raksasa berbeda dari musuh biasa, dia hampir tidak memiliki masa dan sangat cepat, bahkan saat berbelok. Pencapaian master terbang Fang Yuan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Kehendak matahari raksasa tidak memiliki bentuk tetap, itu bisa berubah menjadi pelangi pedang untuk dipotong, kapak untuk dipotong, hujan jarum untuk serangan jarak jauh, atau bahkan palu untuk pukulan yang kuat. Hal yang paling merepotkan adalah dia bisa berpisah dan membentuk sesuka hati. Tiba-tiba, dia bisa membelah menjadi 2 atau 3 pelangi pedang dan melakukan serangan penjepit, mengalihkan perhatian Fang Yuan. Kadang-kadang, dia bisa berubah menjadi 1 palu dan 1 pedang. Palu akan menyerang pertahanan Fang Yuan sementara pedang akan menembak seperti kilat, segala macam kombinasi digunakan secara fleksibel, tanpa kesalahan sama sekali. Bisa dikatakan, dia sepenuhnya menunjukkan keunggulan dan kemampuan kemauan dalam pertempuran. Sementara itu, Fang Yuan telah terlahir kembali, dan berjalan di jalur kekuatan dan perbudakan. Dia terampil bertarung secara langsung, menyerang tinju dengan tinju, atau menggunakan angka untuk menekan musuh. Tapi menghadapi musuh semacam ini adalah sesuatu yang tidak dia miliki metode untuk menghadapinya. Dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, menerima pukulan secara pasif, itu sangat wajar. Di langit, sosok hijau hitam Fang Yuan berbenturan dengan pelangi emas keinginan Giant Sun, membentuk arena pertempuran yang besar. Sejumlah besar cacing Gu masih beterbangan, naluri mereka menyuruh mereka untuk memberi jalan kepada kehendak Fang Yuan dan matahari raksasa, sambil menghindari serangan tangan tanpa bentuk. Meskipun begitu banyak cacing Gu yang terbang, masih ada kelompok cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa di sini. Saya tidak dapat membayangkan berapa banyak Gu abadi yang digunakan untuk membentuk 88 gedung yang sejati. Ye Lui Sang mengangkat kepalanya dan menghela nafas, luka di tubuhnya sebagian besar telah sembuh. Pada saat krusial, statusnya sebagai pemimpin suku super berhasil, Ye Lui Sang memperoleh bantuan dari Master Gu lainnya. Tidak banyak tangan tak berbentuk yang tersisa, meskipun kita telah kehilangan banyak cacing Gu, ada begitu banyak cacing Gu di sini, kita dapat menangkapnya sekarang dan mendapatkan kembali kekuatan pertempuran kita. Beberapa Gu Master menyarankan. Saran ini dengan cepat didukung oleh Master Gu lainnya, kita harus bekerja sama dengan tulus, kita harus cepat. Tabir angin asimilasi semakin tebal, menyebar dan ruang di sini akan terus menyusut. Hei Loulan memandang Bai Yunseng yang tidak sadarkan diri, berjalan mendekat, kerudung angin asimilasi bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh kita. Manusia, untuk melarikan diri dengan hidup kita membutuhkan kekuatan leluhur raksasa matahari. Semua orang terdiam. Di atas mereka, di udara, kehendak Fang Yuan dan Giant Sun terlibat dalam pertempuran sengit, kadang-kadang, geraman dan teriakan yang marah bisa terdengar. Baik itu kekuatan pertempuran Fang Yuan atau keinginan Giant Sun yang menakutkan, semua orang ketakutan, mereka tanpa sadar menghindari keduanya dan tidak ingin ikut campur dalam pertempuran kedua ahli top ini. Tapi kata-kata Hei Loulan sangat benar. Mengandalkan Gu Fana yang mereka taklukkan, tidak peduli berapa banyak yang mereka miliki, mereka tidak dapat memecahkan tabir angin asimilasi. Hei Loulan bertanya lagi, jangan khawatir, bagaimana ini bisa menjadi pertandingan leluhur raksasa mata?
Tidak bisakah kamu melihat leluhur itu berada di atas angin selama ini? Mata semua orang bersinar. Situasi pertempuran sangat terlihat di langit, semua orang bisa dengan jelas tahu apa yang sedang terjadi. Hei Loulan mengubah arah percakapan, meskipun leluhur berada di atas angin, dia tidak dapat mengubah keunggulan menjadi kemenangan. Akar masalahnya adalah bahwa esensi abadi leluhur telah sepenuhnya diambil oleh itu. Leluhur memiliki lebih dari selusin gu abadi, tetapi dia tidak dapat menggunakan salah satu dari mereka. Semua orang mengangguk, mereka setuju dengan analisis Hei Loulan. Ye Lui Sang bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hei Loulan tertawa terbahak-bahak, menampilkan Bai Yunseng di tangannya. Saya telah menangkap pencuri tua ini, dia adalah kakak laki-laki pria itu, mereka berbagi ikatan yang erat. Kemampuan kita terbatas, kita hanya bisa mencoba membantu leluhur tua. Saran saya masih sama, kita harus menangkap cacing gu terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatan kita. Untuk bekerja sama dengan baik, kita harus melaporkan semua cacing gu yang kita miliki sekarang. Saya akan mulai. Gu Master biasanya sangat tertutup tentang cacing gu yang mereka miliki. Ini adalah informasi penting, begitu terungkap, orang lain dapat menggunakannya untuk melawan mereka dan mereka mungkin kehilangan nyawa mereka. Namun, ini adalah keadaan khusus di mana nyawa mereka akan hilang. Dengan demikian, semua orang hanya bisa melakukan ini untuk meningkatkan harapan kelangsungan hidup mereka. Hei Loulan adalah pemimpin alami dan memiliki reputasi yang sengit. Saat dia memimpin untuk mengekspos cacing gu-nya sendiri, Master Gu yang tersisa mengikuti dan Hei Loulan mampu merekrut orang-orang ini ke dalam pasukannya sekali lagi. Hei Loulan memiliki ambisi besar. Dia ingin naik ke abadi dan membutuhkan jalur kekuatan immortal Gu untuk itu, jadi dia perlu mengandalkan kehendak matahari raksasa. Orang-orang ini adalah pion yang dia butuhkan untuk memenuhi ambisinya. Di langit, pertempuran sudah mencapai klimaksnya. Aku telah menangkapmu. Fang Yuan melolong, menerkam ke bawah saat 6 lengannya yang lebih keras dari baja meraih pedang yang terbuat dari kehendak matahari raksasa dengan kecepatan kilat. Tapi keinginan Giant Sun langsung terbelah, serangan balik Fang Yuan yang telah lama ditunggu-tunggu hanya menghancurkan sedikit pikirannya. Brengsek! Fang Yuan mengutuk, kehendak Giant Sun bisa terbelah dan berkumpul bersama, itu gesit di luar kepercayaan. Fang Yuan tidak memiliki metode untuk menghadapinya, jadi sebagian besar waktu dia hanya bisa menjadi karung tinju tanpa serangan balik yang layak, dia tidak berhasil membuat kemajuan apapun. Jika tidak ada pilihan lain, kita hanya bisa menjalani pertempuran yang berlarut-larut. Wasiat Mo Yao mengatakan, keinginan matahari raksasa tidak memiliki sumber energi, selama pertempuran, dia perlu berpikir, itu akan mempercepat tabrakan pikirannya dan dengan demikian. Pengeluarannya. Fang Yuan berkonsentrasi pada pertarungan sambil menyangkal saran Mo Yao, kami tidak mampu menyeret ini. Jangan lupa kelemahan Raja Zombie Surgawi 6 lengan, itu hanya bisa digunakan selama 30 menit. Setelah waktu itu berlalu, reaksi dari gerakan pembunuh akan membuatku menjadi zombie. Jika saya benar-benar berubah menjadi bentuk Raja Zombie Surgawi 6 lengan, seluruh tubuh akan menjadi zombifikasi dan kedua bukaan saya termasuk lubang abadi saya akan kehilangan semua kekuatan hidup, kultivasi saya akan terputus untuk maju lebih jauh. Mo Yao membalas, kamu meremehkan dirimu sendiri, jangan lupa bahwa kamu adalah jalur kekuatan Gu Immortal, esensi hidupmu telah mengalami perubahan kualitatif. Dengan demikian, waktu Anda dapat menggunakan gerakan pembunuh juga telah diperpanjang, jauh dari 30 menit. Perkiraan kasar saya adalah bahwa Anda memiliki waktu sekitar 1 jam. Meski begitu, kita tidak bisa menunda ini, jangan lupa bahwa tabir angin asimilasi semakin tebal, menyusutkan ruang di sini. Metode saya tidak dapat melawan keinginan khusus, apakah paviliun air Anda memiliki metode? Fang Yuan bertanya. Mo Yao menghela nafas panjang, meskipun paviliun air adalah rumah Gu abadi peringkat 7, ia tidak terampil menyerang, melainkan, kemampuannya terletak pada penyembunyian dan gerakan. Yang terpenting, tubuh utama saya hanya meninggalkan 20 atau lebih manik-manik esensi abadi kurma merah. Setelah mempertahankan operasi rumah Gu abadi selama bertahun-tahun, hanya ada 5 yang tersisa. Jika Anda ingin menggunakan paviliun air untuk membalikkan keadaan, Anda harus menghilangkan pikiran ini. Hati-hati, Mo Yao tiba-tiba beringat, tetapi sudah terlambat.
Kehendak Giant Sun berpura-pura menyerang dan menarik sebagian besar perhatian Fang Yuan, tetapi tiba-tiba berbelok dan berada di belakangnya, menyerang secara brutal. Fang Yuan memuntahkan seteguk darah zombie hijau, 8 sayap elangnya hancur berkeping-keping, dan tulang punggungnya benar-benar hancur, punggungnya runtuh dan dadanya runtuh keluar dari tubuhnya. Kekuatan yang kuat menyebabkan dia turun dengan cepat. Fang Yuan dengan cepat memobilisasi cacing gunya, mencoba terbang ke langit. Tapi mengapa Giant Sun akan memberinya kesempatan ini? Itu akan memukuli anjing saat jatuh, pelangi emas melingkar di sekitar Fang Yuan saat menyerang. Fang Yuan mengangkat 8 tangannya untuk menutupi seluruh tubuhnya sambil meringkuk dan hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Keinginan matahari raksasa berubah bentuk dengan bebas, menebas, memotong, membanting, menusuk, segala macam serangan menyebabkan 8 lengan Fang Yuan hancur, tubuh Raja Zombie Surgawi 6 lengan compang camping karena ada banyak luka padanya dari depan ke belakang. Untungnya, Fang Yuan telah berubah menjadi bentuk Raja Zombie Surgawi 6 lengan, jika tidak, dengan tubuh manusianya, dia pasti sudah mengalami kematian yang tragis. Bertarung dengan kehendak Giant Sun memberi Fang Yuan tekanan besar, hanya dengan menggunakan Raja Zombie Surgawi 6 lengan tanpa henti dia hampir tidak bisa mengikuti. Bersambung.